الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال أيضا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa dibiarkan mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji? Sesungguhnya penolong-penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 55. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan waktu luang dan kesempatan, serta kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati untuk selalu berada dan menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan semoga semua dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada dua ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran, yaitunya surah Al-Ankabut dan surah Al-Maidah. Hadirin kaum muslimin, apa yang bisa kita petik gambaran yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua itu, bahwa hidup kita ini selalu mendapat ujian. Ujian itu pertanda iman kita meningkat, tandanya kita baik di hadapan Allah. Semakin hebat dan semakin tinggi ujian, maka semakin hebat pula ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah insyaallah. Oleh sebab itu, sikapilah ujian itu, tantangan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan putus asa, jangan terlena, dan jangan hanya kita berhenti sampai di sana. Kenapa? Karena ujian itu adalah memberikan seleksi alam.
dan nanti sampai ke akhirat pun akan menentukan situasi dan kondisi kita. Iman kita diuji, di sekolah kita diujian, di kantor naik pangkat juga ada ujian, di mana saja kita selalu mendapat ujian. Kadang ujian itu dalam pandangan kita baik, ada juga yang tidak baik dalam pandangan kita. Bisa jadi baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa ujian kita sekarang umat Islam? Yaitunya saudara-saudara kita yang seiman, seakidah, setauhid dan sama Tuhan kita, yaitunya Allah. Di mana? Di Palestina. Apa itu orientasi yang terbesar di sana? Adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah, memangnya dengan apa? Dengan apa? Apa yang ada di sana? Kok seperti itu? Sekarang seluruh mata di dunia ini sudah mengarah ke sana. Yang setidaknya kita sebagai umat Islam adalah dari segi hukum kita wajib membela saudara kita yang berada di sana. Karena itu adalah bahagian dari akidah, bahagian dari agama, bahagian dari nilai-nilai tauhid kita. Banyak literatur, ayat yang menjelaskan, hadis yang menjelaskan, pendapat para ulama yang menjelaskan bahwa Baitul Maqdis itu adalah pada hakikatnya milik umat Islam. Biasanya yang diwariskan oleh para nabi dan rasul itu kan masjid. Belum ada sejarahnya gereja. Nah, oleh sebab itu orientasi yang pertama. Kenapa itu terjadi? Akhir-akhir ini kan sering. Jadi di sana itu hadirin bukan lagi terjadi perperangan, tetapi adalah pembunuhan. Bukan lagi perperangan. Kenapa seperti itu? Kalau dilihat dari kode etik dan tata krama perperangan, itu sudah jauh melenceng dan sudah jauh dari melanggar yang sebenarnya. Apa contohnya? Kalau dalam perang itu perempuan tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu. Anak-anak tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Rumah sakit, hal-hal yang sangat vital sekali tidak boleh diganggu. Sekarang rumah sakit dibomnya, milik orang Indonesia pula. Perempuan banyak yang dibunuhnya oleh Zionis. Anak-anak banyak yang dibunuhnya. Jadi di sana sekarang bukan perperangan lagi, tetapi adalah pembunuhan. Yang selalu membangga-banggakan hak azazi manusia, tetapi dia sendiri yang injak-injak HAM itu sendiri. Maka oleh sebab itu penting bagi kita apa yang bisa kita lakukan. Pertama sekali yang harus kita lakukan adalah salamah-lamahnya samati-mati angin, doakan. Doa orang yang terzalimi, pintu langit terbuka, tidak ada hijab yang membatasi. Allah dengar itu. Dan doa itu dimakbul. Nanti tergantung lagi hakul yakin kita. Bukan yakin, dia ada yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itu keyakinan yang tingkat tinggi itu dalam ilmu tasawuf. Jadi oleh sebab itu kita harus hakul yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Hadirin kaum muslimin, apa yang harus bisa kita lakukan lagi? Kalau ada himbauan-himbauan, edaran-edaran, kumpulkan infak, penggalangan dana, bantu, ya bantu sebisa kita. Bapak-bapak, para dosen di kampus sampaikan kepada mahasiswa kita bahwa itu adalah kebatilan. Bapak-bapak yang guru sampaikan kepada siswa kita, santri kita, bahwa itu adalah tidak baik. Maka di sini dalam Al-Maidah surah yang kelima Allah menjelaskan ayat 55. Innama waliyukumullah wa rasul. Sesungguhnya walimu, penolong-penolongmu hanyalah Allah dan Rasul. Kemudian siapa setelah itu lagi? Karena pada hakikatnya pelaksanaan kepemimpinan, kekuasaan di bumi ini adalah manusia.
Dan manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Sekarang kenabian dan kerasulan sudah tiada. Terakhir baginda Rasul. Maka siapa setelah itu? Maka yang pertama dalam Al-Maidah surah yang kelima ayat 55 itu, walladzina amanu, orang yang beriman. Apalagi sekarang udah tahun politik, sebentar lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi, pemilihan umum. Maka yang penting kita cari adalah orang yang taat, beriman. Kalau tidak beriman, tidak. Kalau baliang-baliang atau buki, tidak perlu. Bisanya juah, bisanya kadayan tu. Memang sogok menyogok tu sebantahnya. Mungkin 100.000 serangan fajar. Tetapi ingat, bahayanya 5 tahun. Kalau 5 tahun itu nanti dibagi, itu kan cuma 5,5, 55 sekian harga diri kita. Jangan mau. Tapi harus iman. Iman itu yang betul-betul, bukan pencitraan. Nya banyak pencitraan tuh, menjelang pemilu mendaki ke masjid yang musola. Itu datang tuh gagah, hebat, mantap. Pakai karuduang, pakai peci. Memang simbol-simbol Islam itu dimanfaatkan. Tetapi dalam kolbunya sangat luar biasa munafiknya. Hati-hati. Al-Maidah surah 5 ayat 55. Ada 4 kriterianya di sana. Orang yang beriman, kalau tidak teruji imannya, tidak usah. Dia bagaimana yang keduanya? Wa yuqimunas shalah. Dia mendirikan salat. Dia tidak akan tinggal diam kalau ada rakyatnya, masyarakatnya yang tidak menunaikan aturan Allah. Apalagi kalau terjadi sogok menyogok. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, masalah kepemimpinan pada hakikatnya sudah diatur oleh Allah. Jangan alergi pula umat Islam. Dalam masalah kepemimpinan ada dalam Al-Quran. Mulai dari Al-Maidah ayat 55 sampai itu 60, itu dijelaskan oleh Allah itu. Sayang kadang-kadang tidak kita mengambil ke sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi iman harus teruji, harus kuat, kokoh, istiqomah. Tidak sama aja baliang-baliang itu buki. Kama angin kancangnya ke situ, tidak. Tapi kalau kama angin kancangnya buta ke situ, beko kancang angin kasuuknya ke suuk lo, kancang beko ke kidanya ke kida lo, itu munafik. Dalam Al-Quran seperti itu. Dalam hadis juga seperti itu. Dan orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Kenapa? Dia punya mata pedang 2. Kalau dah dapat suuk je kida, dah dapat kapai ke pulang, dia sembah juga. Yang penting umat Islam diperalat. Itu kalau prinsip orang munafik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terjadinya pertumpahan darah, perperangan di mana-mana itu karena kepemimpinan. Lihat di zaman Rasul. Lihat di zaman khalifah. Tidak ada yang teraniaya. Bahkan termasuk orang Yahudi sekalipun dilindungi. Kalau dia minta perlindungan. Kan tak kala gubuknya Yahudi mau digusur, mau membangun, kemudian dia tidak mau, akhirnya dia naik banding, dia tidak mau juga, dia ngadukan kepada khalifah. Siapa khalifah itu? Adalah presiden kalau dia begini kok. Tuan khalifah, saya nuntut keadilan. Kenapa itu? Saya punya gubuk. Terus ada tuh mau bangun gubernur. Jadi saya tidak mau. Cuma itu satu-satunya. Gubuk peninggalan warisan orang tua saya. Tanah sedikit. Terus mau dibangun. Saya tidak mau. Tidak sudi saya. Tidak rela. Jadi saya nuntut keadilan. Mana keadilan dalam Islam tuh? Apa itu kata tuan khalifah? Kata presiden tuh. Ada tong sampah, ambil tulang. Bawa ke sini. Digaris itu dengan pedang. Garis lurus. Kasih itu sama gubernur. Tuan gubernur, saya menghadap presiden. Apa kata beliau? Ini tulang. Saya tidak ngerti. Di dalam tulang itu garis lurus. Tuan gubernur, ini bahasa isyarat dalam kepemimpinan. Kau harus berlaku adil. Walau terhadap Yahudi sekalipun. Seperti lurusnya garis pedang ini. Kalau tidak akan pedang tebas lehermu. Tidak boleh zalim. Walaupun terhadap orang yang di luar agama kita sekalipun. Begitu Islam. Jadi masalah toleransi dalam Islam itu jauh. Tidak perlu dia jajan loh.
Saya lihat di mana minoritas dan di mana mayoritas. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, bagaimana kepemimpinan dalam Islam itu sudah diatur. Jangan sampai kita tak kicuah di nantarang. Jangan masuk lubang 2 kali. Kemudian termasuk di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan, Al-Ma'idah surah yang ke-5 ayat 55 itu, wa yutuna zakah. Pemimpin itu dia selalu menjaga kebersihan kesucian hartonya. Zakat itu kan bersih, itu suci itu. Dia tidak akan korupsi, tidak akan KKN dia. Hati-hati itu. Dia tahu bahwa ini bukan hak milik dia, tidak halal bagi dia. Wahum rakuun. Ditutup oleh Allah di sana, wahum rakiun. Mereka itu, pemimpin itu, mereka tunduk patuh kepada Allah. Ruku' itu kan tunduk dan patuh itu. Jadi tidak membangkang kepada Allah, bukan memanfaatkan situasi dan kondisi. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari kita arif dan bijak bagaimana bahwa kita ke depannya yang menentukan masa depan kita, nanjale hawa berusaha semaksimal mungkin. Syariatnya seperti itu. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu telah berbulat tekad lah berusaha maksimal mungkin, maka tawakallah, serahkan. Wakalah, wakil itu kan serahkan kepada Allah, dan Allah pasti memberikan yang terbaik. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan saudara kita yang berada di Palestina semoga diberikan kemenangan dalam rangka waktu yang cepat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Makar wa makar Allah. Rencana Allah itu jauh lebih hebat dan lebih dahsyat daripada rencana manusia. Oleh sebab itu doakan, Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa awak saja. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang Islam, yang Muslim ya, yang Islam, yang berjihad di Palestina, di Gaza. Ya Allah, berikanlah kemenangan. Allahumma qawi, kuatkanlah mereka. Dan mudah-mudahan saudara kita yang wafat di sana mempertahankan sebagai benteng dan tameng Islam, Allah berikan balasan surga sebagai syahid, balasan yang terbaik, karena tidak ada balasan yang terbaik selain daripada itu. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma hdina ya Allah qawmina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin
wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Allahumma qawwil ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'izz ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya murabbaqinin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Qimis shalah.